kita juga dari kasar sebenarnya nggak buat sama sekali karena memang nggak jago sebenarnya di bidang itu. Iya, tapi kan ide, maksud gua kan ya itu mungkin ide murni dari Kemenlu lah. Sebenarnya kasar nih nggak mau klaim sih. Ini lempar tanggung jawab nih, lempar batu sembunyi tangan nih. Tapi saya percaya kayak kawan-kawan hari ini kalau semakin masif dan punya keresahan yang sama untuk satu perubahan ya, saya pikir kita komit gitu, kita kuat untuk mau gerak ke sana ya, gas aja gitu. Iya, benar. Ya, balik lagi di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana, bareng gue Kennedy. Ya, jadi berisik suara-suara penonton gitu, kru. Ya, sekarang kita bareng lagi sama BEM UK lagi. Karena kan banyak kementerian, kemarin baru Mendapus, Acong dan Jerboy, Perlindungan Perempuan, Sarah sama Sisil, terus Presma Wapresma juga udah pernah main kesini. Sekarang Menkastrat. Oke, Menkastrat nih. Perkenalan dulu dong Menkastrat dong. Duluan. Iya, Menteri. Baik. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan. Saya selaku Menteri di Kementerian Kajian Aksi dan Strategi. Oke, satu lagi Bang Arif. Perkenalkan, kalau saya namanya Arif Budiman, selaku Wamen Kastrat nih. Wamen ya, berarti Iya. Menteri dan Wamen. Iya. Ya kemarin Sarah Sisil, oh iya sama-sama Wamen yang datang Iya. sini. Menteri Wamen. Menkastrat, panjangan apa nih? Kementerian Kajian Aksi dan Strategi. Berarti aksinya di tengah ya. Ya. Kajian Strategi dan Aksi gua kira. Oke. Ini cukup mungkin sebenarnya mahasiswa udah nggak asing lah ya dengar kajian tuh udah nggak asing lah ya. Kajian harusnya memang bagian dari kehidupan mahasiswa harusnya. Betul. Nah, tapi secara di kementerian gue rasa, gue nggak tahu sebelum gue ya, waktu gue di BEM kan gue kan cuma sebelum lu kan. Sebelum ini ada atau tidaknya bentuk kementeriannya gue kurang tahu. Tapi gue rasa kayaknya ini genuine nih, pertama deh kayaknya. Iya, baru. Kalau kementerian ya, maksudnya ada kementeriannya gitu loh. Kayaknya baru ini ya. Iya. Nah sebenarnya ini ngapain sih ini biar teman-teman mahasiswa ini kan banyak. Lagi-lagi gue selalu cerita karena masa BEM kalian ini kan ada di masa yang mana teman-teman tuh kebanyakan kuliahnya online waktu baru masuk. Jadi mereka mungkin kurang tahu dalam kehidupan mahasiswa yang sesungguhnya tuh seperti apa gitu loh. Jadi bisa dijelasin coba gimana San? Kalau Kementerian Kajian Aksi dan Strategi, ini concern kementerian kita ini lebih pada tadi soal kajian, ada isu-isu itu kita coba soroti, kita bahas bersama. Kemudian biasanya dari hasil diskusi kajian ini kita aktualisasikan lah, entah di dalam bentuk tulisan, sampai gerakan, jurnal. Jadi memang poin kita adalah hari ini kita mahasiswa ketika menyikapi beraneka macam isu ya paling tidak dari sedikit pemahaman yang kita punya lah. Supaya apapun bentuk gerakan yang nanti kita lakukan itu gak dipandang sebagai gerakan taktis, tapi murni beranjak dari kajian ini kita bisa berjuang lah. Organik lah berarti ya, organik. Betul. Dari mahasiswa memang. Yang mana sebenarnya bagus juga untuk mendorong nih minat-minat dan daya yang sebelumnya mahasiswa kayaknya kurang melek perihal kajian strategi dan aksi gitu. Biasanya kan teman-teman banyak yang aksi ngasih makan Instagram, ya kan? Kalau aksi ngasih makan Instagram, kalau Hasan kan yang ada di atas mobil komando udah pasti. Betul. Gak ada waktu buat cek Instagram, gak ada waktu. Keburu dipentung dari belakang, ya kan? Keburu diringkus diminta keterangan. Nah, dalam perkembangannya lah nih, ini kan baru banget. Gimana nih perkembangannya? Untuk udah pasti lah ya dimulai dari badan BEM itu sendiri udah pasti saling support, bantu kalau ada kajian. Nah, cuman dalam perkembangannya ini gimana caranya mendapatkan ruang lingkup yang lebih besar, terutama di kampus aja dulu deh. 4 fakultas bisa kita ajak untuk ikut kajian dan lain-lain gitu. Betul. Kalau soal
kita memang sistemnya tuh kita main di agiprop ya, agitasi propaganda. Jadi untuk wilayah mainnya ya kita main dulu di internal, kita matangkan di khusus untuk kepengurusan BEM. Setelah itu kita rasa cukup dengan kita sampaikan pembahasan ke teman-teman, udah kita sama-sama sinergi, kita coba bangun konsolidasi untuk kita diskusi kajian bersama lah. Dan memang beberapa kali sudah terlaksana dalam perjalanannya, kita sudah melakukan itu. Yang Kanjuruhan itu juga ya salah satunya? Kanjuruhan salah satunya. Yang keren tuh, yang ada yang main bola dulu kan? Itu salah satu bentuk bahwasannya ini organik gitu, karena kita udah siapkan ada gimmick gitu loh, ya kan? Di dalamnya ada gimmick, bahwasannya memang ini dari mahasiswa kita punya pikiran bahwa ini nggak bener gitu loh. Apa yang terjadi di masyarakat sekarang saat ini dan tindakan tanggapan dari politisi dan aparat terkait kala itu ya, itu yang bikin pembeda gitu loh. Nggak mungkin ada ibaratnya titipan tuh seorganik ini. Itu organik loh. Itu menurut gua salah satu poin bentuk ini benar-benar lahir dari ide dan pola pikir mahasiswa. Nah itu gimana tuh cara perencanaan segitunya dah? Jadi ini yang penting aman dulu ini barang. Takutnya ntar tiba-tiba kita dapat ya kan. Enggak lah, kan udah lewat juga kan? Udah lewat. Jadi kalau kita pertama kita setelah bikin kajian, pas isunya itu naik, kita bikin kajian, kita bahas bersama lah sama kawan-kawan di internal dulu. Habis itu kita suratin lah kawan-kawan lembaga, kita yuk kita melek isu bukan isu lagi sih, emang udah tragedi Kanjuruhan nih. Kalau isu kan isu gitu loh. Ini bukan isu abu-abu gitu. Iya. Ini udah maksudnya ada satu fenomena yang dalam dunia sepak bola yang harusnya have fun, ini malah jadi harusnya sportif. Jadi tangisan bersama gitu. Sampai akhirnya sudah kita diskusi, kita coba ulik permasalahannya. Oh, ternyata ini ada yang rancu nih di kasus ini. Bahwa berdasarkan laporan dari tim gabungan independen pencari fakta yang kemudian saat itu dikepalai oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, itu bahwa ini ada nih kesalahan kepolisian tuh waktu dimintai keterangan. Itu kata mereka ya kita nggak tahu ada peraturan FIFA yang melarang gitu penggunaan gas air mata. Cuman satu sisi kita mikirnya begini bahwa kalian kan penegak hukum ya, harusnya ngerti hukum yang berlaku. Ada namanya asas fikih hukum kan. Semua orang dianggap mengerti hukum gitu, paham hukum, cakap hukum. Iya, cakap hukum kan. Tapi pada perjalanannya kok kalian sendiri yang bilang nggak ngerti hukum, bahkan menyeleweng gitu. Nah itu satu-satu yang kita pikir, karena kan orang ini nggak mungkin juga mati tanpa penyebabnya. Iya gitu betul. Memang boleh lah apapun dalilnya, cuman hari ini kalau kita berdasarkan kajian ya ada kepanikan saat itu terjadi penembakan gas air mata. Akhirnya para supporter itu berlarian ke tribun, yang satu tribun doang yang kebuka gitu. Iya. Dan dari keseluruhan stadion. Iya. Akses keluar cuma satu. Sampai akhirnya sudah terlalu rame karena kepanikan itu. Berdesak-desakan. Keinjak lah, ada yang keinjak, sesak napas dan lain-lain ya, walaupun mereka hari ini bilang ya udah, tapi nggak terbukti bahwa ini meninggalnya gara-gara air mata gitu. Cuman kan faktor-faktor itu juga yang harus dipertimbangkan. Dipertimbangkan gitu loh. Nah, dari situlah kemudian kita bilang wah ini nggak beres nih internal kepolisian nih, maksudnya kita generalkan. Makanya pada saat itu kan kita bilang reformasi kepolisian kan. Nah, reformasi sistem keamanan lah. Nah, jadi pada saat itu juga di waktu yang bersamaan ada hasil survei gitu loh, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu menurun drastis. Nah, dari sini kita bilang, wah sebobrok ini gitu. Iya. Ada korelasi lah dari satu kejadian dan satu survei yang baru saja keluar gitu. Betul. Dan itu ya kita jadinya bagaimana ya? Aduh. Kalau begini aparat penegak hukumnya modelan kayak begini ya, ini harus dievaluasi nih. Iya betul. Nah dari situ itulah yang jadi permasalahan. Kemudian
kita putuskan untuk kita coba turun aksi, kita bikin kartu merah saat itu kan ada teatrikal bola. Nah teatrikal bola itu juga konsep gerakan manajemen aksi yang coba kita lakukan. Karena pada saat itu kita duduk, kita taklap lah ini mau gimana gerakan yang kita jalani nanti. Kepikiran lah kan, oh ya sudah ini karena isu bola, ya udah sudah kita konsepkan begini aja. Kita terjadinya supporter kecot lah, ribut segala macam. Tiba-tiba tembakan gas air mata. Iya. Tapi ini kita pakai polanya itu pola sarkas gitu loh. Jadi seolah-olah supporter yang fight gitu kan. Lalu kemudian terjadi penembakan gas air mata. Nah itu habis itu kan kita langsung naikin kartu merah tuh. Nah itu kayak kita kasih kartu merah ke kepolisian sebenarnya, bukan ke supporternya gitu. Jadi karena kita pandang gagal bahwa kepolisian ini saat itu ya gagal mengawal keamanan dan keselamatan masyarakat yang sebenarnya itu menjadi keharusan mereka gitu. Iya betul, mengayomi. Mengayomi. Melindungi itu tugas mereka gitu. Jadi itu isu yang coba waktu saat itu kita bawa. Sekarang ada beberapa isu sih. Ada isu apa juga tuh? Tim X Mawar. Tim X Tim Mawar. X Tim Mawar ya, baca juga. Sebenarnya bisa dibaca langsung, masalah kajian-kajian ini bisa dibaca langsung di Instagram kan? Iya, kita udah kan ada di IG kita, IG Kemenkastrat. Nah, di situ kita ada barcode-nya gitu. Jadi barcode hasil kajian yang memang kajian by literatur gitu. Iya. Referensi-referensi dari buku, internet dan sebagainya. Ya modelan jurnal, kuliah kita gitu kan. Seperti itu sih. Ya, jadi teman-teman kalau mau baca, misalkan kayak tadi udah dibilangin, itulah salah satu contoh apa yang isu atau kejadian yang terjadi di fenomena sosial kita saat ini digodok sama Kemenkastrat dan masih ada bentuk digitalnya, pasti masih ada kan? Masih ada. Jadi kalau mau dibaca, jadi mungkin ada yang nonton nanti nggak ngerti ini apa yang kita omongin gitu kan? Nah kalian bisa baca lagi. Kalau mungkin kejadian yang tadi waktu itu karena gue ngeliat langsung karena mengikuti di demonya, mungkin teman-teman ada yang bikin, ada yang upload apa segala macam, jadi gue ngeliat. Cuman mungkin kalian nggak akan tahu lagi. Intinya ada orang main bola kayak gini bertiga, yang ini coba ribut, terus ada kayak wasit datang kasih kartu merah, padahal antar supporter. Yang dimaksud di mana salah satunya adalah kepolisian lah gitu, yang dianggap gagal lah mengayomi masyarakat waktu itu, yang mana supporter gitu. Betul. Nah, dalam mengawal isu fenomena sosial politik ini kan nggak gampang ya. Betul. Dari mahasiswa juga nggak gampang ngumpulin otak-otak yang, bahkan kita juga nggak ngajak dia aksi, ngajak tukar pikiran aja kadang nggak gampang kan. Sulit gitu mengumpulkan orang. Cuman tekanan jauh lebih besarnya lagi pasti ketika kalian udah jadi kayak waktu itu tuh, pasti nggak mungkin datang tekanan kedua dari pihak yang akan kita coba kita mencoba mengeluarkan suara kepada pihak terkait lah, gitu kan? Itu kan pasti ada tekanan-tekanan. Gimana tuh? Makanya kan tadi pastikan lu orang ini aman gitu kan? itu selalu ada pasti. Jadi kan memang isu-isu ini kan yang kita bawain kan cukup sensitif ya. Pasti. Karena kita tuntutan kita juga nggak main-main gitu. Kita nyerang mereka secara personal juga. Karena kita pikir bagaimana penekanan seperti ini perlu supaya mereka juga jangan mandang sederhana permasalahan ini betul. Gitu. Makanya kayak kasus yang Prabowo saat itu kan itu juga beranjak dari X Tim Mawar di Kemenhan. Nah, itu juga jadi sorotan kita saat itu karena udah kita bilang ini para mantan pelaku kejahatan. Ini kok masuk gitu loh, itu yang di lingkungan satu kementerian yang menurut kita cukup peranannya itu sangat penting. Krusial gitu. Ya. Iya, krusial. Jadi dari situ kita sedikit meragukan hal itulah. Makanya kita saat itu minta bersihkanlah tuh ini daripada para aktor-aktor inilah. Nah, itu waktu itu ya udah alhamdulillah termasuk masif gerakan kita saat itu karena ada sekitar berapa orang? Sekitar 75 orang. Betul, 75. Unkris ya semua. Iya, unkris semua. Itu kita aksi di 2 titik di depan Patung Kuda pertama, baru ke Mabes Polri. Mabes Polri.
langsung dapat tuh atensi tuh kayak teror di sini ya. kita sampai dicari-cari Kopassus. Iya. Ada Kopassus tahu, ini aksi kalian ditunggangi siapa? Bilang, aduh, saja nggak mempres gitu kan. Aduh, bagaimana nih? Bagaimana ya? Sudah kita ketemuan aja lah. Kalau mereka nggak percaya ini murni, akhirnya sudah kita ketemuan, kita bawa kajian. Saya bilang ini Pak, ini murni hasil kajian kita. Main ke Depok tuh berarti? Enggak. Ketemunya di Depok? Enggak, di area Jatiwaringin aja. Oh, kirain ketemunya ke sana, markas Depok. Jadi pas dihubungi, ya sudah kita ketemu, kita jelaskan sampai duduk sama mereka sampai saya presentasi jurnal di depan mereka. Kayak benar-benar mereka ini banget, kayak naruh mikirnya kita ditunggangi gitu. Iya, ada lawan politik mungkin atau apa gitu kan, memanfaatkan momentum mahasiswa mungkin apa segala macam. Iya. Nyali Hasan berarti gede juga ya nyalinya ya. Iya, bagaimana ya? Sebenarnya bukan ini sih, kayak gimana ya, kita pikir kita di satu koridor benar gitu kan. Iya, pas. Dan toh kalaupun memang ada yang keliru ya sudah kita bahas bersama aja. Iya, nggak perlu takut melakukan sesuatu untuk kebenaran berarti ya. Betul. Cuman kalau ditekan ini juga mungkin terlalu banyak penekanan untuk yang wajar-wajar boleh lah. Iya. Cuman kalau udah berlebihan juga kita wanti-wanti juga gitu. Antisipasi lah. Oke. Tapi saya percaya kayak kawan-kawan hari ini kalau semakin masif dan punya keresahan yang sama untuk satu perubahan ya, saya pikir kita komit gitu, kita kuat untuk mau gerak ke sana ya, gas aja gitu. Iya, benar. Nah, melihatlah situasi belakangan inilah. Bagaimana nih cara Menkastrat nih menanggapi isu-isu yang belakangan lagi beredar lah. Berapa bulan ya? Kejadian yang Mario Dandi itu berapa bulan ke belakang? Awal tahun lah itu ya. Isu itu kita nggak terlalu perdalam. Cuman enggak, maksud gua ini adalah satu trigger yang pada akhirnya sampai ke yang 349 triliun itu. Sampai akhirnya menurut gua ya, triggernya dari awal sini. Dari dia ngelakuin itu, barang bukti Rubicon ini dipunyain sama anak 20 tahun, 15 tahun. Terus digali fakta bahwasannya kekayaan orang tuanya harusnya nggak segitu dengan jabatannya. Baru akhirnya banyak lah pejabat-pejabat lain di Bea Cukai lah, di mana lah, di kemarin Sekda Riau apa segala macam yang punya kekayaan yang gila-gilaan. Fantastis lah. Padahal yang kita tahu gaji eselon 1 bla 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 itu kan dibuka di masyarakat gitu loh, berikut dengan tunjangan-tunjangannya. Kenapa bisa pejabat-pejabat pemerintahan punya nggak ngerti lagi. Tasnya bisa puluhan ratusan juta, istrinya jalan-jalan ke ini dengan dalih-dalih lagi-lagi gitu, misalnya di sana jalan-jalan ke Turki pun dia tidur di lantai jadi kayak gembel atau apa segala macam, tetap aja di Turki gitu loh. Iya. Nah gitu, masalah isu ini gimana nih Menkastrat nih menanggapinya nih? Itu tadi cuman ini aja maksud gua, Mario Dandi itu jadi salah triggernya gitu. Sebenarnya kalau isu ini kan kita lagi yang coba ini ya, kalau sebenarnya untuk itu memang kita nggak terlalu soroti ya. Cuman kalau sempat lihat juga yang itu konflik yang polemik di Komisi 3. Ya kemarin yang Pak Mahfud MD itu. Iya, yang 349 T itu kan. Itu juga perdebatan panas juga kan. Itu kayak menurut kita ya sampai ke pengungkapan kasus kebenarannya itu harus gitu loh. Publik juga perlu mengetahui gitu kan. Iya. Bahwa memang yang namanya penyelenggaraan pemerintahan ini harus transparan gitu. Tapi ini disoroti juga nih berarti sama Menkastrat 349T. Belum terlalu. Baru sekilas karena hari ini kita lagi soroti isu Perpu Cipta Kerja. Oke. Jadi karena isu Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya yang jadi atensi banget hari ini sih. Iya. Untuk masyarakat juga lah ya, karena. Ya. Tapi sebenarnya masalah isu 349T ini tadi tetap awalnya gara-gara Mario Dandi ini. Karena terbuka adalah terbongkar orang tuanya seperti ini, akhirnya nanti pejabat lain lah di daerah-daerah ternyata punya kekayaan yang fantastis, sampai dianggaplah 349T ini ada permainan uang lah di Kemenkeu keuangan gitu. Itulah berarti fokus lagi di Perpu Cipta Kerja yang masih digodok juga nih. Iya, itu masih digodok sama kita karena cukup
Kita juga ya dari Kastrat sebenarnya udah sempat bikin kajian ini. Coba bikin kajian, kita bahas bersama. Berapa kali ya? Dua kali ya. Saat kali pertama habis itu kita konsolidasi ya. Iya. Konsolidasi terus kita turun aksi itu. Aksi pertama ya sudah aksi simbolis dulu kan. Iya. Sekitar waktu kita aksi depan DPR, sebelum beberapa hari kemudian kawan-kawan lain pada turun aksi. Nah, itu kita udah dari Unkris aksi duluan. Oke. Kita aksi 15 orang, aksi simbolik. Kita udah karena saat itu kondisinya lagi DPR lagi sunyi kan, lagi masa apa tuh? Reses. Jadi ya udah aksi simbolik, kita balik lagi. Kita balik. Terus seiring berjalan, Perpu Cipta Kerja ini isunya masih tetap masih naik sampai saat ini kan. Nah, yang kemudian beranjak dari kajian kayak kita lihat bahwa ini pemerintah ini seolah-olah udah mengkhianati konstitusi gitu loh. Karena jelas-jelas gitu kita tahu putusan MK kan, putusan MK nomor 91 itu udah jelas-jelas menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat gitu loh. Yang dalam kurun waktu sekitar 2 tahun atau 3 tahun gitu udah harus selesai ini. Kalau enggak inkonstitusional permanen jatuhnya kan. Nah, cuman seiring berjalannya waktu pemerintah mengeluarkan Perpu gitu loh, yang status secara hierarki perundang-undangan kan di pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu kan ini gitu loh, Undang-Undang Dasar kedudukan Perpu ini setara dengan undang-undang, yang secara otomatis ya kekuatan hukumnya ya sama juga kayak undang-undang gitu kan, sampai puncaknya disahkan gitu. Yang jelas-jelas ini meresahkan terutama dari kaum buruh gitu. Contoh kayak kita lihat turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan soalnya substansi di Perpu ini kan persis banget duplikasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, makanya kayak kalau yang kita perhatikan itu buruh hari ini tuh resah gitu loh, masa kontrak diperpanjang gitu loh. Kalau secara Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu kan idealnya itu orang jadi pekerja kontrak itu maksimal 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu harus diangkat jadi pegawai tetap. Tapi sering berjalannya waktu semenjak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian Perpu Cipta Kerja, ternyata ada yang namanya PP nomor 35 tahun 2021 itu. Nah, di situ maksimal pekerja kontrak ini diperpanjang paling lama 5 tahun gitu. Nah, ini kan jadi satu lencana bagi pengusaha. Betul. Dan bencana bagi para pekerja gitu. Betul. Bisa memanfaatkan celah, ada celah gitu. Banyak juga kejadian kayak misalkan teman-teman yang udah kerja nih ya, 3 tahun lah dia udah kontrak. Sebelum 3 tahun kontraknya habis, gimana caranya perusahaan ngilangin dia dari perusahaan? Jadi dia nggak perlu ngangkat dia sebagai pegawai tetap. Kan beda harga ya, beda harga pegawai tetap sama pegawai kontrak itu PKWT ya, pegawai kerja waktu tertentu ya. Kan beda harga gitu loh. Jadi inilah celah-celah ini yang dimanfaatkan sama kantor-kantor yang busuk ya, untuk tetap save money-nya dia tanpa melanggar undang-undang. Karena dibikin seolah-olah dia keluarlah dari ini, dia juga nggak perlu bayar tunjangan, nggak perlu bayar apa-apa gitu. Inilah bener apa yang disoroti Hasan. Nah, berangkat dari tadi lah yang Hasan bilang, akhirnya ada satu video yang cukup viral dari BEM UI ya, yang tikus-tikus itu ya. Oh iya. Tikus-tikus dari BEM UI itu kan karena disahkannya Perpu tadi. Ya, Cipta Kerja tadi. Terus gue lihat, wah, Unkris juga bikin nih ternyata gitu. Unkris juga bikin nih, ada tikus-tikus nih. Memang yang gue lihat di situ yang update Kemenlupus ya, luar kampus. Cuman kan itu kan karena memang ininya aja itu mah tempat aja Instagram Kemenlupus ya harus update gitu. Cuman gue rasa bahan dan lain-lain kan udah pasti berasal dari kajian Kemenkastrat gitu. Nah, kalau BEM UI oke lah, kita tahu dari dulu BEM UI dan vokal dia terkenal banget di Indonesia lah, yang nggak usah kita bohong, BEM UI ngapa-ngapain kayaknya perhatian masyarakat memang langsung condong ke sana gitu. Nah, dari cerita Hasan sih tadi memang nyalinya oke ya gitu. Nah, Unkris ternyata bikin juga gitu. Nah, ini gimana nih? Ide ini timbul karena apa nih? Karena BEM UI udah gerak, ayo gerak gitu atau gimana? Kalau kita Kastrat sebenarnya tim editornya kurang sebenarnya. Iya.
Jadi emang kebetulan saat itu Menlu yang ngedit segala macam. Yeah. Pas fenomena naiknya viralnya itu, kita juga dari kasar sebenarnya nggak buat sama sekali, karena memang nggak jago sebenarnya di bidang itu. Iya, tapi kan ide, maksud gua kan. Ya itu mungkin ide murni dari Kemenlu lah. Sebenarnya kasar nih nggak mau klaim sih. Ini lempar tanggung jawab nih, lempar batu sembunyi tangan nih. Kita yang pasti ya ide yang terkait dengan isu tikus kantor, memang itu kalau dari pandangan kita ya, ini bagian daripada bentuk ekspresif ya, kekecewaan atas sikap pemerintah yang nggak terlalu berkesan, nggak pro rakyat gitu loh. Sehingga DPR yang harusnya jadi manifestasi untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat itu, ini seolah-olah malah meludahi rakyatnya sendiri. Dengan pengesahan perpu yang jelas-jelas, notabene ini bertentangan, nggak jelas ini barang nih. Kenapa buru-buru banget? Kepentingan banget, udah buru-buru. Buru-buru banget, mau kemana sih? Iya, kepentingannya siapa? Iya. Itu. Kalau memang mereka wakil rakyat kan harusnya mementingkan rakyatnya kan? Betul. Makanya rezim hari ini kayak berkesannya apa? Imperialis kapitalis. Kita bilangnya imperialis kapitalis, dia udah penguasa sekaligus pengusaha. Iya. Ya dua komponen ini kalau udah dimiliki oleh seorang pemimpin, tentu ya negara punya dia udah. Iya betul. Ada juga yang pengen gue garis bawahi, kemarin yang Hasan bilang tadi, Komisi 3 DPR itu ada rapat Mahfud MD dengan Komisi 3. Ada Abang Darteria Dahlan bilang, kita juga tahu aib-aib teman-teman semua di DPR, kita tahu, tapi kita diam, katanya dia gitu. Karena buat apa kita umbar-umbar aib kalau nggak dibenerin gitu katanya. Berarti dia tahu aibnya nih semua nih, tapi nggak dikasih tahu ke publik. Harusnya kan mereka wakil rakyat kan harusnya dikasih tahu dong ke publik, karena mereka mewakili kita gitu loh. Betul. Supaya kita bisa, tadi yang Hasan bilang, harus kita evaluasi. Bener nggak? Karena mereka kerja kita yang bayar loh, pakai uang kita, pakai pajak kita. Masa mereka bisa seenaknya bekerja, tahu temennya punya aib terus dibiarin aja? Kan kurang ajar gitu kan. Bener tadi, lagi-lagi nggak pro rakyat. Nah, bentuk ekspresi yang BEM Unkris keluarkan tadi lah, itu kan pasti cuma satu dari akan banyak rangkaian yang sebenarnya akan pasti. Tadi aksi simbolik pertama kali baru disahkan, baru keluar lagi ekspresi tentang yang kira-kira mirip sama BEM UI, tikus-tikus itu apa segala macam. Pasti kan kedepannya akan ada aksi-aksi lagi nih terkait dengan apa yang sedang dikonsentrasikan sama Menkastrat gitu. Gimana nih ke depannya? Kalau kita sih sebenarnya besok ini kemungkinan kita mau adain rapat koordinasi dari setiap lembaga-lembaga yang memang di situ membahas juga terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang hari ini polemik. Nah, ini hari ini tuh kita mau coba nentuin sikap. Semalam juga coba kita konsolidasi ke Trisakti. Ya kita ikut aja dulu. Cuman kita belum bisa menentukan sikap karena kita harus pastikan dulu di internal kita mau seperti apa sih. Kita juga nggak mau yang gerakan push gitu loh, cuman segelintir orang aja. Iya. Maksudnya kalau hal-hal yang sifatnya memang udah urgent sedemikian rupa, harapannya mahasiswa Unkris bisa bersatu gitu, supaya jangan ada lagi paling nggak kita nama Unkris di luar dalam dunia gerakan itu nggak dikerdilkan gitu loh. Kita nggak ngikor mulu. Nggak dipandang kecil sebelah mata gitu ya. Kan hari ini kita punya substansi kajian jelas. Cuman memang nggak bisa kita pungkiri juga kawan-kawan kan punya kesibukan masing-masing. Iya. Tapi mungkin kita coba mengajak untuk nanti kita bahas bersama lagi. Setelah itu kembali ke forum sih menentukan sikap seperti apa. Apakah kita harus main ke MK kah, judicial review kah, atau seperti apa gitu, atau mau coba aksi lagi kah? Nah itu kembali ke keputusan forum sih. Oke. Berarti ini bukan keputusan Hasan sendiri lah ya. Berkelanjutannya seperti apa? Oke. Gitulah kira-kira. Tadinya gue mau nanya-nanya banyak nih, cuman udah lumayan lama. Tadinya mau nanya-nanya tentang ini juga gue Piala Dunia U20 kan baru aja kandas kan di Indonesia.
adalah beberapa tanggapan-tanggapan dari partai politik dan juga pemimpin daerah juga kan yang kira-kira bisa dianggap apa ya sebagai pertimbangan dari FIFA untuk memutus gitu. Meskipun kalau gue baca tulisannya di websitenya ada tulisan masalah karena Oktober 2022 gitu, tragedi Oktober 2022 yang gak disebut, yang mana Kanjuruhan tadi yang sempat teman-teman dari Unkris juga bawa. Cuman di paragraf atasnya sebenarnya ada tulisan due to current circumstances, melihat situasi terkini lah gitu ya kan, yang mana kan situasi terkini ya panas. Yang kayak apa kita lihat lah kemarin. Cuman kan ini bentuknya kalau misalkan partai politik dan juga abang-abang yang di politik ya udah pasti politis juga gitu. Itu yang nggak bisa kita nggak bisa lah kita bohong-bohong lah. Indonesia ini kan semua hal dipolitisi, Pak. Iya, betul. Bentuk produk apapun dipolitisir. Yang enaknya mau orang Indonesia apa ya digoreng dimakan itu. Itu aja enaknya mau orang Indonesia. Apa digoreng dimakan. Kita nggak pilih-pilih makanan soalnya. Itu bagus orang Indonesia nggak pilih-pilih. Cuman itu tadi mungkin kalau terkait dengan itu ya kalau kita mandangnya ya oke nih U20 Piala Dunia U20 ini Indonesia nggak jadi tuan rumah nih. Ya gue pikir mungkin itu konsekuensi dosa bangsa ini karena tragedi Kanjuruhan ini belum tuntas gitu loh. Terdakwa divonis ringan itu ya mungkin. Kalau ada orang-orang yang bilang FIFA standar ganda, mata Najwa siapa yang bilang kan? Kalau misalkan ada yang bilang FIFA standar ganda karena Rusia nggak boleh ikut serta di Piala Dunia, Palestina lagi Israel diperbolehkan, sebenarnya juga Indonesia standar ganda gitu loh. Ya kan? Mereka bilang Palestina adalah korban kejahatan HAM dari Israel, padahal kita punya saudara sendiri yang dekat gitu di Malang, banyak menegang nyawa, padahal dia mau mencari senang gitu, fun, bahkan anak-anak kecil yang kita lihat bahkan jadi korban ya. Ironi lah negara saat ini lagi ngelihat Indonesia tuh ironi sekali. Iya sedih, tapi kita mau ngapain kan jadi masyarakat? Inilah salah satu bentuk yang mana tadi makanya gue senang bahwasannya bentuk gerakan yang ditunjukkan sama Menkastrat itu organik dengan parade-paradenya tadi gitu loh. Nah itu yang harusnya ada di setiap pikiran teman-teman mahasiswa gitu loh. Mungkin nggak harus teman-teman terjun langsung untuk aksi apa segala macam, cuman buah pikir dan niat teman-teman pasti jadi salah satu energi positif buat teman-teman lain seperti Hasan yang concern perihal isu-isu atau fenomena sosial politik yang sekarang terjadi di masyarakat gitu loh. Jadi kalau bisa buat teman-teman anak-anak Unkris yang lagi sekarang berkuliah aktif, boleh banget ikut join ya. Boleh. Buat cari infonya bisa tadi di Instagram Kemenkastrat.unkris. Ya. Kemenkastrat.unkris. Kementerian Kajian Aksi dan Strategi. Iya, Instagramnya. Iya, nama IG itu sepanjang itu. Iya. Kementerian Kajian Aksi dan Strategi. Unkris, ada Unkrisnya nggak? BEM Unkris. Nah, itulah. Lihat di following BEM Unkris dah. Paling gampang. Udah pasti. Ya, gitu. Jadi seenggaknya timbulkan gelora-gelora itulah di dalam pikiran kita supaya kita tuh mau move forward gitu. Kita mau jalan ke depan sebagai anak-anak muda sekarang lah, karena kan zaman ganti. Ini teman abang-abang semua, bapak-bapak yang ada di DPR nanti mati semua itu. Betul. Itu mati semua, kita nanti yang ada di sana. Jadi kita tetap harus kobarkan lah semangat bahwasannya kita mau maju, mau belajar, mau tahu apa yang sekarang binatang apa sih yang lagi terjadi di negara kita ini gitu. Jangan seacuh itu gitu loh. Jangan cuman kuliah pengen ilmu yang kalian dapat gelar aja, jangan. Kalau bisa ya luangkan, ikut sekali, coba dulu sekali, ya kan. Jangan langsung bilang enggak gitu, coba dulu sekali, siapa tahu suka gitu kan. Aman kok, soalnya itu kan hak bang. Iya. Itu hak juga. Dan soal demonstrasi kan hal yang lumrah sebenarnya ya. Iya. Dari sejarah mahasiswa pun udah cukup jelas gitu loh. Mahasiswa kalau Kastrat istilahnya mahasiswa adalah demo gitu. Iya. Ya, tapi nggak tentang demo saja ya, maksudnya ada kajian, diskusi. Iya, demo itu kan juga bentuk ekspresi juga. Dan banyak bentuk ekspresi. Ya cuman demo salah satunya gitu loh. Ini kan karena ruang-ruang dialog ini udah tertutup. Iya. Ya kan, aspirasi dulu nggak diindahkan ya. Kita pikir itu langkah alternatif yang kita pakai gitu. Iya, benar.
duduk diam ya kan, terinjak atau bangkit melawan ya kan. Harus gitulah. Oke, makasih Hasan nih Bang Arif nih. Sebenarnya mungkin kalau dipanjangin bisa nih episode jadi 7 hari. Cuman ya udah kita sehari ngomongin satu ini kan pasti bisa banget. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang Kemenkastrat lebih lanjut bisa lihat di Instagramnya, bisa juga lihat di BEM Unkris. Sudah pasti kalian mau tanya-tanya silakan di sana. Kajian atau aksi atau yang lain kalian mau tahu silahkan ikuti. Biasanya di sebelah kan ya sana? Iya. Iya di acara kalau ada kajian? Iya, diskonsi namanya itu. Iya, kalau di Unkris biasanya ada di gedung A ya ini ya? Gedung A. Ya. Gedung A, ruang apa sih? Prof apa sih? Ruang prof apa namanya? Sebelah? Samping ruang multimedia. Betul. Udah itu, patokannya samping ruang multimedia gitu. Jadi mungkin mau tanya-tanya banyak setelah diskusi, setelah diskonsi mau diskusi sama Bung Hasan. Oke, Bung Hasan, dia bisa nggak tidur 2 hari diskusi pun bisa dia. Gitu. Oke, ya terima kasih Hasan, Bang Arif. Semoga apa yang direncanakan banyak teman-teman yang support lah. Kalau internal nggak usah kita ragukan, udah pasti teman-teman BEM pasti bantu. Cuman seenggaknya masyarakat Unkris peka gitu dari podcast kali ini tahu sadar. Jadi Kemenkastrat nggak berjalan sendiri sama BEM-nya aja gitu. Betul. Tapi teman-teman dari Unkris juga ada gitu, support gitu. Oke, makasih nih Bang Arif, Hasan sekali lagi. Tadi Instagramnya jangan lupa juga follow. Betul, follow. Jangan lupa follow. Apalah terserah. Chat Hasan juga boleh aja. Oh, dibaca jurnalnya jangan lupa. Iya. Bentuk-bentuk tulisannya mungkin dari cara tahu paling mudahnya baca-baca dulu tulisan-tulisan yang sudah ada gitu. Betul. Yang udah dijalanin, udah ditulis. Nah, gitu aja. Sama ini sih, Bang. Apa? Mungkin kita nanti dari Kastrat ada mau nerbitin buku, Bang. Buku. Hasil Kemenkastrat. Judulnya Tatanan yang Dirindukan. Apa? Tatanan yang Dirindukan. Tatanan yang Dirindukan. Oh, berarti statusnya coming soon tapi. Oh, coming soon. Enggak apa-apa. Dalam waktu yang tidak ditentukan ya. Ya. Makanya follow tadi biar tahu. Tergantung anggaran yang dikeluarkan. Minta press lah kalau itu. Press begini press gitu. Oke, jangan lupa subscribe juga videonya, jangan lupa follow semua sosial media Unkris. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.